Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Winta House. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6, subtema 1 pembelajaran 6. Silahkan disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya, dan buka buku tema kalian. Di pembelajaran 6 ini, di awal kita disajikan gambar lalu lintas. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama itu lalu lintasnya tertib, yang kedua lalu lintasnya tidak tertib di persimpangan ya. Nah, silakan dibaca. Perhatikanlah kedua gambar di atas dengan seksama. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu dapat apa yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar? Gambar tersebut merupakan gambar situasi di persimpangan di jalan raya. Menurutmu apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Gambar pertama itu lalu lintasnya tertib dan teratur. Semua pengemudi mematuhi aturan lalu lintas. Nah, gambar yang kedua itu gambarnya berlawanan dengan gambar yang pertama. Lalu lintas tidak tertib dan tidak teratur. Pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Oke. Nah, apa yang terjadi? Apakah kamu pernah mengalami? Pernah tidak? Nah, itu silakan kalian jawab. Kemudian, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu berada di gambar yang pertama, apa yang kamu rasakan? Tentu akan terasa aman dan nyaman, tidak takut tertabrak. Kemudian yang di gambar yang kedua, tentu kita akan takut tertabrak, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Nah, itulah jawabannya. Nah, setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, supaya kita tahu, kita diminta untuk membaca, menyimak bacaan ini. Karena kita situasinya belajar online, silakan kalian buka bukunya, kita baca sama-sama, dibaca. Oke, tentang tanggung jawab warga negara. Silakan dibaca. Jangan lanjutkan video ini sebelum kalian membaca ya. Oke. Oke, Pak anggap kalian sudah baca, silakan lanjutkan kembali. Nah, teks di atas berbicara tentang tanggung jawab, pengertian tanggung jawab, kemudian tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Karena sebagai warga negara, salah satu tanggung jawab kita adalah untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Pancasila ingat ya, ada 5 sila. Kalian sudah paham, sudah hafal, Pak anggap sudah hafal, karena itu sering dibacakan pada saat upacara bendera pada hari Senin. Oke. Nah, di masing-masing paragraf menjelaskan contoh perilaku atau contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pak kasih contoh saja, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan menjalankan kegiatan keagamaannya sesuai dengan keyakinannya. Itu contoh pengamalan, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Sila kedua, ketiga, dan keempat silakan kalian lihat di bukumu ada, karena kalian tadi sudah membaca, jadi Pak anggap kalian sudah tahu. Oke, lanjut kita menjawab pertanyaan yang ada di bukumu ini. Nah, lihat, kita diminta untuk mencari kata kunci dari masing-masing paragraf, kemudian diminta untuk menulis judul bacaannya tentang apa tadi? Tanggung jawab warga negara. Nah, selanjutnya kata kunci. Oke. Nah, kata kunci mungkin kalian belum tahu atau mungkin lupa sampaikan, kata kunci itu adalah kata-kata yang penting yang menjadi kata utama di dalam paragraf tersebut. Nah, melalui kata kunci itu didapat sebuah kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, kata kunci pada paragraf yang pertama itu apa? Tentang tanggung jawab. Kemudian apalagi? Warga negara. Kemudian masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kata kunci paragraf kedua adalah tentang tanggung jawab warga negara. Kemudian ada berbicara tentang hak dan kewajiban. Oke. Yang ketiga itu masalah tentang tanggung jawab juga kata kuncinya. Kemudian mentaati peraturan. Nah, selanjutnya paragraf keempat adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu untuk kata kunci paragraf keempat. Nah, selanjutnya kita diminta untuk yang Pak sebutkan kata kunci tadi ditulis di sini ya. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 di bawah ya. Nah, untuk paragraf ini artinya apa? Kita diminta untuk menulis kata-kata yang ada kata kuncinya. Nah, pada paragraf pertama, silakan disimak, nanti kamu catat di buku catatanmu atau di buku latihanmu ya. Nah, isi bacaannya apa? Paragraf 1 ini isi di sini ya. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Selanjutnya kata kunci yang kedua, kalimat yang kedua di paragraf kedua, di sini kata kuncinya tadi apa? Tanggung jawab warga negara. Isi bacaannya, tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Oke, yang paragraf ketiga,
Kata kuncinya apa tadi? Tanggung jawab, mentaati peraturan. Isinya apa? Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Di sini ditulis ya. Nah, selanjutnya di paragraf keempat, isi bacaannya, siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Di sininya ditulis. Oke. Nah, kata kuncinya tadi apa? Mengamalkan nilai Pancasila. Mengamalkan sama nilai Pancasila. Nah, itulah isian yang ada di kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya kita diminta untuk merangkai isi bacaan dari setiap paragraf. Artinya kita diminta untuk meringkas paragraf kalimat tersebut berdasarkan hal-hal yang pentingnya. Nah, jadi Pak tulis saja, Pak sebut saja ya. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dan perbuatan. Titik. Tanggung jawab warga negara dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kalimat paragraf ringkasnya. Nah, silakan kalian salin, kalian catat. Selanjutnya, kita diminta untuk melengkapi kalimat ini dengan kata yang telah disiapkan. Artinya kita diminta untuk menjodohkan yang mana yang sesuai. Nomor 1, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Tanggung jawab warga negaranya. Jadi isinya di sini tanggung jawab. Yang ini ya. Oke, karena ada di paragraf pertama. Pepatah maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Nah, selanjutnya nomor 2, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban. Biasanya kewajiban itu beriring dengan hak. Jadi jawabannya adalah memiliki hak dan kewajibannya. Jadi jawabannya hak. Berikut nomor 3, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik Pancasila tentunya. Nomor 4, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai pengembangan nilai Pancasila sila pertama, karena dia berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan ini apa? Agama yang dianut. Ya, di Indonesia diakui ada beberapa agama. Nah, nomor 5, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik persatuan dan kesatuan. Jawabannya. Oke. Nah, di bagian B, kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, contoh kata baku misalnya tidak. Bahasa resminya tidak bakunya. Kalau tidak bakunya apa? Enggak. Nah, itu contohnya ya. Kemarin atau kalau tidak bakunya apa? Kemarin. Yang benarnya bakunya adalah kemarin. Nah, kita diminta untuk menggunakan kata baku ya. Yang pertama contohnya hak. Pengembangan katanya artinya kata dalam bentuk lainnya apa? Hak, berhak. Nah, contoh kalimatnya bisa kalian baca di situ. Contoh kalimatnya harus memuat kata ini ya. Kata yang telah kita buat sebelumnya, hak dan berhak ada 2. Oke. Nah, lanjut nomor berikutnya apa? Kewajiban. Kan kata kunci di situ wajib. Wajib. Pengembangan katanya apa? Berkewajiban. Contohnya apa? Semua siswa wajib mematuhi peraturan di sekolah. Contoh yang wajib. Yang berkewajiban, seorang siswa juga berkewajiban dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, berikut nomor berikutnya di sini ya. Taat, mentaati, menaati. Misalnya Budi anak yang taat kepada nasihat orang tua. Dia selalu menaati semua nasihat orang tuanya. Jadi contoh taat dan menaati. Berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat, kata-katanya di sini masyarakat. Bermasyarakat, pengembangan katanya. Setiap contoh kalimatnya, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Kemudian contoh apa lagi yang bermasyarakat? Di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Nah, itu contohnya. Berikut yang terakhir, negara. Pengembangan katanya negara, bernegara, ditambah imbuhan ber ya. Negara menjamin hak-hak warga negaranya contohnya. Kemudian hak dan kewajiban yang bernegara dijamin oleh undang-undang. Di sana ada kalimat bernegara. Oke, kata bernegara. Selanjutnya bersama teman-temanmu kita abaikan karena kita online. Lengkapilah tabel berikut untuk menjelaskan memberikan contoh tanggung jawab yang dapat kamu lakukan sebagai warga negara Indonesia dan sebagai siswa. Oke, contohnya menjaga persatuan dan kesatuan. Bentuk tanggung jawabnya. Contoh perbuatannya apa? Menghormati perbedaan antar teman. Kenapa? Supaya tidak terjadi
perkelahian, permusuhan. Nah, itu sudah atau belum kamu lakukan? Kalau sudah, conteng sudah. Kalau belum, conteng belum. Nah, kita diminta untuk menambahkan tanggung jawab kita sebagai warga negara, misalnya apa? Sebagai warga negara sekaligus sebagai siswa. Mematuhi peraturan sekolah, misalnya. Contoh perbuatannya apa? Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak datang terlambat, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, silakan diconteng, sudah atau belum. Misalnya lagi apa? Contoh yang berikutnya, mencintai budaya negara Indonesia, budaya daerah negara Indonesia, artinya budaya kita masing-masing ya. Nah, contoh perbuatannya apa? Mempelajari budaya daerah masing-masing. Contohnya lagi apa lagi? Mendukung, menonton, menyaksikan pertunjukan budaya daerah. Berikutnya apa lagi? Melestarikan budaya daerah, misalnya. Sudah atau belum? Oke, silakan kalian buat, kemudian kalian conteng sudah atau belum. Selanjutnya, yang ini tidak perlu kita lakukan karena ini berhubungan minta bantuan sama teman-teman ya. Kita langsung lompat ke sini. Buatlah kesimpulan tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah apa? Ada di bacaan tadi. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain. Itu arti dari tanggung jawab ya. Jadi kita siap menerima segala resikonya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tahukah kamu bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Banyak cara untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, antara lain mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah dan dari daerah asalmu sendiri. Yuk kita bernyanyi bersama. Tadi sudah tak singgung ya. Nah, kita diminta untuk mencari lagu daerah kita masing-masing. Apa? Silakan kalian boleh mencari di sumber internet, di sumber buku yang lain yang memuat tentang lagu daerah masing-masing. Silakan dicari, tentukan kamu mau ambil yang mana, kemudian tulis di sini judulnya apa, kemudian asal dari mana, kemudian arti lagu. Artinya kan setiap lirik itu biasanya lagu daerah menggunakan bahasa daerah. Nah, silakan kamu tulis artinya apa, oke, dalam bahasa Indonesianya supaya orang bisa tahu. Nah, kemudian tangan nada yang digunakan. Nah, menggunakan tangan nada apa? Makanya perlu kalian mencari sumber-sumber yang relevan, sumber-sumber yang mendukung. Misalnya di Google banyak itu tangga nadanya, kemudian not baloknya, not angkanya, itu sudah lengkap. Nah, kesan terhadap lagu yang dinyanyikan, perasaan kita apa? Misalnya lagu daerah tersebut bercerita tentang suatu kegembiraan, maka kesan kita apa? Gembira. Kalau lagu daerahnya sedih, otomatis kesan yang kita peroleh dari lagu itu adalah sedih. Nah, dan seterusnya. Kan kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemudian nyanyikan lagu daerah tersebut di depan kelompok lain, ini tidak perlu. Kemudian kamu bisa nyanyikan sendiri, praktekkan sendiri. Silakan download atau silakan tonton di YouTube lagu daerah masing-masing. Oke, baiklah, itulah untuk pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, boleh bertanya dengan gurumu. Silakan kalau mau download, mau putar ulang videonya, atau mau membagikan ke teman-teman yang lain yang tidak punya handphone, kita bantu supaya mereka mendapatkan sama seperti apa yang kita dapatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.